Jumpa kembali bersama Skaflora, sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan pergunakan waktu saya semaksimal mungkin. Apa sih yang menjadi menarik yang dibisik-bisikan ke saya kemarin tentang alpukat yang unggul di daerah Tanggamus ini? Apakah dari produktivitas buahnya atau dari kandungan kualitas rasa yang dimiliki oleh alpukat tersebut sehingganya booming di wilayah khususnya daerah Talang Padang Tanggamus ini, sehingganya beliau menarik sekali untuk mengundang saya untuk ikut berbagi cerita sebenarnya. Tapi semoga cerita ini akan bermanfaat menjadi ilmu untuk pembekalan kita mempelajari tentang kita sukses berbudidaya alpukat. Nah, ini masih bersama beliau juga. Kita bincang-bincang apa sih yang menjadi menariknya alpukat di daerah Tanggamus ini. Gitu. Pak Teddy, kemarin ada bisikan ke saya. Itu alpukatnya itu menariknya itu di apanya, Pak Teddy? Ini sebelum kita nanti asik kita lihat ke PIT-nya atau pohon induk tunggalnya yang di kebun nanti. Itu yang hal yang menariknya itu apa itu, Pak, yang menjadi selama ini dibicarakan tentang keunggulan dari alpukat tersebut? Terima kasih nih, saya sebenarnya mendapatkan sebuah kehormatan hingga saya mengapresiasi atas kehadiran beliau, karena saya sebagai seorang pencinta durian sebenarnya mah, tetapi saat ini saya melihat bahwa perkembangan peralpukatan di Indonesia itu sangat luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kenapa saya katakan begitu? Karena ada satu tetangga saya yang alpukatnya itu selalu ditunggu oleh para penyukanya itu. Dan saya tanya, apresiasinya itu adalah harganya sangat luar biasa. Tapi sebelum ke sana, nanti mungkin dari konten beliau ada kunjungan ke sana. Saya mau bertanya ini, ya kan? Karena saya nggak tahu juga jenisnya apa, ini apa, mungkin beliaulah yang bakal menerangkan nanti di sana. Tetapi hari ini ketertarikan saya terhadap tanaman alpukat sebagai seorang pemula, saya ingin bertanya di Tanggamus ini cocoknya tanaman apa. Tapi yang awal mungkin dalam per hektar itu berapa batang, terus ukurannya itu berapa, ya misalnya jaraknya lah kira-kira begitu ya. Kira-kira ini untuk nanam alpukat, karena saya tertarik untuk memulai nanam alpukat ini. Untuk jaraknya dulu. Oke. Baik Pak Teddy, untuk jarak yang terrekomendasi dari para penanam yang sudah sukses selama ini, saya cuplik pengalaman dari beliau, karena pengalaman itu beliau-beliau yang sudah melaksanakan di daerah Lampung Tengah misalnya, daerah Lampung Selatan, mereka berhasil, dan saya tularkan dengan kawan-kawan yang lainnya. Bahwasannya untuk jarak tanam ideal itu adalah 6 kali 6 meter. Tentu jarak itu juga harus diatur dengan menggunakan kompas, sehingga jarak lajur untuk tanaman itu harus mengikuti dari alur terbitnya matahari hingga matahari terbenam. Jarak tanam bisa di 5 kali 6 ataupun 6 kali 6. Kalau untuk yang ideal yang selama ini berhasil itu menggunakan 6 kali 6 meter. Jadi jarak antara tanaman ke tanaman itu 6 meter. Untuk gang ataupun jarak untuk jalannya itu juga 6 meter. Jadi harus juga diatur dengan bergulirnya matahari dari timur ke barat, itu harus simetris, sehingganya ada penyinaran yang sempurna untuk fotosintesis dari tanaman tersebut. Jadi 6 kali 6 gitu. Jadi ini direkomendasikan 6 kali 6. Kemudian untuk bikin lubang, kemudian media awal, sama mungkin kalau ada kendala di mana masa pertumbuhannya ini. Silakan. Oh iya. Baik. Untuk di tempat tanam itu ataupun pelubangannya itu kita bervariatif ya. Kita menurut kita nyaman aja, Pak. Menurut kita nyamannya aja, tapi ada tentu target minimum untuk pembuatan pelubangan itu, yaitu minimal 40 cm.
Seharusnya yang lebih bagus itu adalah 60 cm, 60 kali 60 cm untuk pelubangan tanam, dan tidak usah terlalu dalam, kira-kira di 25 ataupun 30 cm itu maksimal untuk kedalamannya. Itu, Pak. Nah, ini media yang kita pergunakan awal tanam ini, karena memang ada beberapa sih sebenarnya bukan larangan, tetapi yang saya ketahui tentang di perdurianan itu untuk pupuk biasanya tidak dianjurkan untuk penanaman awal masa pertumbuhan kohe kambing untuk di durian. Bukan nggak boleh ya, mungkin ada semacam kurang baik lah, kira-kira mungkin begitu. Nah, bagaimana kalau di alpukat ini? Apakah untuk awal boleh mempergunakan kohe kambing atau tidak? Ya, pada dasarnya untuk semua tanaman sih saya rasa hampir sama ya penerapannya, Pak Teddy ya. Cuman kita berbicara antara alpukat dengan durian ya, Pak ya. Ya. Untuk durian itu memang agak rentan dari perakarannya ketika tanaman itu masih usia bibit ataupun masih usia vegetatif ya. Itu masih sangat rentan sekali untuk perakarannya. Dia sangat rentan untuk serangan dari jamur pitopora. Jamur pitopora itu sendiri biasanya terbawa dari kompos ataupun kohe yang kita pergunakan. Kalau pada dasarnya kohe ataupun kotoran hewan itu kita tidak harus menjurus ke kohe A, B, C ataupun kambing, sapi, semua sama pada hakikatnya, tapi harus dilakukan proses fermentasi dahulu. Kita tidak boleh terburu-buru. Semestinya kohe itu ataupun kotoran hewan itu difermentasi minimum itu 20 hari sebelum penerapan tanam ke tempat lahan tempat penanaman. Begitu, Pak. Oh, nah kawan-kawan, saya mendapatkan pencerahan sedikit. Berarti jarak yang di ini pertama adalah jarak tadi 6 kali 6. Kemudian juga harus disinkronkan dengan terbitnya matahari sampai ke tenggelam ini. Kemudian ukuran lubang juga tadi ya disesuaikan lah di daerah kita, bisa 50 kali 50 atau 40 kali 40, disesuaikan dengan kegemburan di lokasi kita. Kemudian juga tadi bahwa pemupukan itu relatif, tetapi memang bahwa kohe kambing itu adalah pupuk yang sangat paling baik, tetapi memang di awal itu harus melakukan sebuah proses-proses dulu. Nah, oleh sebab itu harus segera difermentasikan. Nah, saya untuk sampai hari ini mungkin masukan, karena memang kalau tong itu diisi terus nanti luber. Artinya dua hal itu, bahwa penanaman pokat itu sebenarnya ternyata simple dan gampang. Nah, itu yang saya tangkap hari ini. Oleh sebab itu, Bapak-bapak dan kawan-kawan, mari kita hijaukan dunia kita ini dengan menanam alpukat atau sejenisnya apalagi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak, atas kunjungannya. Saya apresiasi sekali. Mudah-mudahan kita dengan menanam alpukat ini kita bisa memperbaiki perekonomian kita dan masyarakat. Terima kasih. Siap, Pak. Oke. Itu tadi perbincangan kami dengan beliau. Sungguh sangat akan langsung ke TKP bersama beliau tentang alpukat yang diceritakan itu. Sesuai dengan slogan Teddy Kurniati GM, kalau bukan kita siapa lagi? Dan hari ini mau kapan lagi? Mari kita menanam dari hari ini.